Baik lagi di Top Root Thoughts Brutally True bareng Uda dan Terry di sini. Hari ini kita akan menimpalkan kejujuran secara brutal di hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Ulang Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Udah legal berarti ya. Wait, what? Iya kan Indonesia udah 79 tahun berarti udah legal gitu. Mau ngapain aja boleh. Itu udah jauh lah dari itu what? Itu udah jauh dari legal aja. Iya sih, coba kan Itu udah legal banget gitu. FYI aja gitu. Emang tadinya kalau belum legal mau ngapain dari Indonesia, Ter? Yes. Oh, you wanna fuck Indonesia? Enggak gitu. Goblok. Gitu dong. Oh, enggak boleh tuh. Tapi masa Indonesia udah fucked sih. Betul. Makanya 17-an sekarang gak rame, guys. Ya, gue juga merasa 17-an aja sih biasa aja sih. Biasa aja. Garing gitu gak sih 17-an tuh? Anjing garing gitu. Garing banget gak sih, gila. Gak, gue tuh soalnya merasa kayak 17-an tuh kayak Tiba-tiba baju lu festif banget ya. baju gue festive. Baju gue tuh kayak merah putih betul. Baju merah. Bohong. Celana dalam putih. Buka coba. Jangan dong. Jangan dong. Sekarang buka ya. Tapi ya gitu merah ya, menggambarkan berani. Kalau lu bajunya nih apa nih melambangkannya nih? Gua melambangkan presiden kita yang terbaik anjir. Ya itu. Yes. Oh, semuanya baik berarti kan? Semuanya baik kan maksud lu? But anyway teman-teman, hari ini tuh mengingat 17-an ya. Ini kan tradisi yang sebenarnya udah bertahun-tahun ada gitu loh, paham kan? Kayak bukan sekali dua kali lah kita merayakan 17-an. Tapi menurut lu merasa nggak 17-an tuh makin kesini makin nggak ada faedahnya untuk dirayakan gitu? Ya, gimana ya? Ini kontroversial, I know. Cuman gue merasa kayak 17-an tuh kayak ya udah. Ya gitu. pada layaknya setiap kali negara selebrasi kayak wah lihat nih negara gue ada karena ini gitu kan. Kayak misalkan Amerika 4th of July terus Apa selain Amerika lu tau aja kapan lagi coba? Gak tahu. Gue sebagai anak muda, sebagai zillennials gitu kan, merasa 17-an tuh sudah tidak terlalu apa ya, appeal-nya tuh berkurang gitu, daya tariknya berkurang gitu. As in ya udah gitu-gitu aja. Daya gitu, tariknya? Iya. Kenapa emang gak ada tarik tambang lagi? Iya gak ada tarik tambang lagi, soalnya tambangnya udah dibagi-bagiin. Ayo ngaku. Dah lo. Gak boleh ya ade-ade ya. Orang-orang Jangan ya ade ya. Orang-orang disebut kok. Iya. Ya, tapi kayak bener sih. Gue juga semakin gua tua gitu, semakin gue mikir kok kayak kagak ada faedahnya gitu ya 17-an nih. Kayak kagak ada esensi sama sekali. Paham. Gue juga ya. Karena kayak ya udah rasanya kosongnya gitu loh. Kayak lu selebrasi kan oh ya ulang tahun negara, tapi ujung-ujungnya apa ya? Kayak apa tuh? Cuma pasang bendera bentaran doang. Habis itu kayak lu juga mager-mageran ikut upacara. Mungkin karena kita udah tua kali ya, jadi gak diwajibin gitu. Tapi gue paham sih, kayak 17-an tuh orang-orang narik bendera Indonesia tuh lebih cepat daripada orang bersihin pohon pas Natal gitu sih menurut gue. Iya sih ya, biasanya seminggu sebelum anjing baru pasang bendera tadi. Iya kan? Cepet banget anjing. Kalau misalnya Natal, kalau bisa dari November juga udah dipasang dari November kan. Iya sih, cepet banget ya gitu ya. Iya kan? Mungkin kurang festif berarti ya. Gak festif, iya sih. Kurang wah gitu. Iya tapi kenapa sih kira-kira kayak coba gue pengen coba kita masukin ini dengan game dulu deh. Game apa tuh? Gamenya itu adalah coba sebutin 3 hal yang menurut lu bikin 17-an ini gak festif gitu. Menurut gue kenapa 17-an gak festif tuh mungkin pertama karena menurut gue udah cukup dewasa in a sense that gue udah gak dapet upacara lagi. Lomba-lombaan juga gue gak pernah ikut yang event di lingkungan gue. Di kantor kita juga ada lomba 17-an gak sih? Gue sih gak tahu ya. Katanya sih besok ada. Oh besok ada ya. Ya betul, ini kita rekamannya tanggal 15. Besok masih tanggal 16. Cepet banget guys. Emang benar. Tapi ya gitu ya gitu. Gue tidak merasakan ada kedekatan yang seperti itu lagi lah gitu. Udah gak upacara gak apa. Kedua ya kita ngomong ulang tahun di Indonesia juga kayak it's not like netizen Indonesia pun juga sudah bersatu or anything gitu. If anything kita malah masih saling membenci satu sama lain juga gitu, masih saling hujat apa gitu-gitu. Ketiga, kenapa gue juga nggak merasa dekat dengan 17-an mungkin jatuhnya itu karena ya udah gitu. Kayak
I get it kalau kita mau merayakan itu menjadi kayak gathering, kayak 4th of July kalau di US kan jadi gathering gitu. Tapi gue lebih merasa esensinya tuh kalau misalnya kita gathering dengan keluarga-keluarga sendiri gitu, nyalain kembang api, ya udah gitu. Malah jatuhnya jadi kayak silaturahmi aja, not necessarily gue harus ikut lombanya gitu. Kayak lombanya menurut gue jadul. Ini juga hot take sih menurut gue, tapi ya lombanya gitu-gitu aja gitu. Lombanya gitu-gitu aja. Ya. Kalau lu sendiri gimana? Ada 3 alasan nggak? 3 alasan ya? Ya. 1, gua merasa kalau gua udah nggak percaya sama negara gua lagi. Berat ya. Fak ini Sebagai anak HI, udah berat. ilmu sosial. Oke. Tapi Saya makin percaya bahwa konsep negara itu tidak ada esensinya karena hanya menciptakan perang-perang dan konflik. Oke, terus Menurut saya. kedua, Jibat ya. gue sih berusaha skip poin pertama biar at least poin kedua lu seenggaknya bisa gue lawakin lebih bagus lagi. Enggak, yang pertama tuh soalnya kenapa gua nggak percaya sama negara gua lagi anjir. Kenapa? Enggak, kayak sebenarnya Ya udah gimana kita seriusin. Lu berarti lebih nge-value ini nilai-nilai luar gitu mungkin. karena emang yang gimana ya, secara presentasi value luarnya juga tuh kadang-kadang lebih masuk gitu loh. Bahkan negara kita aja juga udah pakai konsep-konsepan dari luar kalau secara politik, secara kultural gitu loh. Lu lihat Contoh? nggak? Lu lihat nggak SJW rambutnya rambutnya merah kuning hijau di langit yang biru anjir. Iya, Di mana-mana. iya, Satu. betul. Terus juga bahkan sesimpel demokrasi pun juga itu juga konsep luar. Paham sih demokrasi itu Iya. ya itu pakem. Terus orang-orang ngomong kayak, oh iya kita tuh otoritarian banget guys. Oh iya ini tuh belajar soal realisme, liberalisme, konstruktivisme. Oh gila gua baca banget Marxisme dan lain-lain anjir. Tapi sebenarnya atau nggak apa satu yang kita lupa. Kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia yang penting tuh apa? Apa tuh? Esensi Pancasilanya udah kagak ada anjir. Benar. Pancasila Padahal padahal landasan negara ya. Iya soalnya landasan negara, ideologi kita sendiri tapi nggak kepake. Jadi itu alasan kenapa menurut gua, oh kok gua udah nggak percaya 17-an lagi tuh karena kayak ya udah konsepan kita juga udah kagak jelas gitu loh. Kedua, Yang kedua tuh menurut gua kenapa gua udah nggak percaya lagi sama karena gua kenapa menurut gua 17-an itu udah kayak nggak penting lagi karena ya gua ngincernya kalau 17-an tuh ya liburnya doang sih. sebagai tanggal merah aja. Sebagai tanggal merah just aja. Just another holiday. Tanggal merah, national holiday. Oh ya kayak happy birthday Indonesia, thanks for the holiday gitu loh. Paham. Kayak gua tuh udah bukan tipe-tipe orang yang keluar ikut lomba inilah, ikut lomba itu karena juga gimana ya? Mungkin udah bukan zamannya atau mungkin kayak ya itu kayak lu bilang juga mirip-mirip sih lombanya itu aja terus juga nggak menarik perhatian gua. Sama yang ketiga ini juga nyambung ke poin kedua sih, insentif ya. Insentif tuh maksudnya Ya udah gua selebrasi negara gua happy buat negara gua, tapi sebenarnya ini pengikat dari semuanya sih. Pengikat dari poin 1 sama poin 2 insentif ya. What do I get for loving my country gitu loh. Kayak what do I get? Timbal balik yang diberikan sama negara untuk kita sebagai rakyatnya tuh I mean don't gitu. get me wrong, we do get a lot gitu loh. Kayak maksudnya kita masih bisa dapat kerja, kita dikasih dapat keluarga negaraan, Jalan tol. MBZ tuh habis kena kasus anjir ketangkap aja orang. Kata barang-barangnya apa ininya jelek aja. Iya. Bahan-bahannya. Makanya itu apa jalan wavy banget kayak spaghetti baru basah anjing begini-begini. Wavy yang grup Korea itu. Gua gak tahu lu ngomong Shout out NCT. anjing lah. Encet. Sorry. Ya, tapi Encet ya benar. Tapi maksudnya ya sih, mungkin kita dapat beberapa sih, maksudnya kayak ya kita dapat kan maksudnya kalau kayak even dari gaji kita aja gitu, kita dapat potongan pajak penghasilan, kita dapat potongan pajak buat rumah juga. Iya tapera anjir. Tapera ya. Makasih loh Indonesia. Iya. Kita nggak tahu cara nabung gimana. Bener. Thanks. Ya. Tapi ini beneran sih kalau buat udah sih, nggak tahu kalau buat Iya. udah sih enggak. Gue bisa ya. Oh bagus sampai. Iya. RU penyiaran juga nih. Iya betul. Gue nggak tahu harus ngomong apa, ini aja gue ngomong pakai prompter ya. Nggak ada kontak ya. Ada. Tapi BTW ya, ngomong-ngomong soal Pancasila tuh, gue inget nih, gue pernah baca soalnya. Coba sila 1. Bukan ngomongin Pancasila aja. Kirain. Gue apal kalau Kirain. Nah, tapi ngomongin soal apal Pancasila nih, ternyata orang Indonesia itu cuman sekitar 60% yang hafal Pancasila as a whole. Wah, dapat data dari mana, Cing? Gitu. Ada dari SMRC namanya tuh. SMRC. Apa tuh SMRC? Singkatnya
Gue beneran lupa lagi SMRC Ya katanya. udah nggak apa gimmick aja. SMRC, S-nya Ya, M, makan R, rendang. C. Cing cari. Gue nggak tahu. Saya makan rendang, cing. Lu jangan putting me on the spot dong, kan gue belum kepikiran gitu. On the spot. Aduh, ntar gue gimmick lagi, jangan deh. Jangan. Tapi gitu, menurut penelitian survei Survei. ya oke. dari SMRC itu adalah bahwa orang Indonesia itu yang hafal Pancasila itu cuma sekitar 60% doang, which is leaving out ya sekitar 30-an persen orang tidak hafal Pancasila gitu. Itu dari daerah-daerah mana aja lu ambil lah? Itu Data sampling Indonesia. Se-Nusantara. Se-Nusantara. Seantero. Seantero Nusantara, betul. Itu di Indonesia. Terus habis itu gue juga ingat di survei tersebut juga ada pembagiannya tuh. Kayak orang tuh hafal sila pertama cuma berapa persen, sampai sila kedua berapa persen, hafal sila 1 sampai 3 berapa persen. Iya. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak there's a lot of people yang kayak kalau disebutin, coba ini sila ini isinya apa gitu, langsung gak hafal gitu. Which is a bad thing. Coba sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Cakep. Sila keenam apa? Waduh, pengangkat haji bila mampu. Kagak ada anjing, cuma 5 blok. Ya tapi kalau buat di Indonesia mungkin masuk kali ya kan, kita Islam majority banget guys. Betul. Tapi gitu. Lu personally tapi juga lu dari tadi kan nanyain gua mulu nih. Lu hafal gak Pancasila? Dikit. Nah, ini Enggak sih. salah satu contohnya berarti. Ya kan gue udah bilang. Apa? Lu gak sayang-sayang amat sama Indonesia. I lost faith Oh, aja. ya oke. Tapi gitu berarti. Hmm. Kayak menurut gue, me personally ya, karena kalau menurut gue apalagi- itu sangat-sangat baffling, sangat-sangat mengejutkan karena kayak gue pas SD, SMP, SMA gitu, Pancasila tuh ya disebut-sebut terus, kayak ada pendidikan kewarganegaraan itu kan, PKN Yeah. gitu. Terus habis itu gue juga disuruh ngafalin not even, gak cuman Pancasila, bahkan Pancasila, pembukaan UUD 45. Terus habis itu dulu Sumpah Pemuda, tapi Sumpah Pemuda gue nggak hafal tuh. Tapi dulu tuh gue suruh ada kayak ujian ininya lah, ambil nilainya gitu lah untuk menyebutkan tersebut, dan kalau lu hafal ya lulus, kalau nggak hafal lu nyoba lagi gitu. Ya abis itu lu wamil kagak di pas zaman peta anjir. Waduh, gue ngeliat tuh Jugun Ianfu diseret-seret. Nyataan macam apa itu anjing? Peta singkatannya apa? P. Enggak, anjing, pembela tanah air anjing. Ya gue sekolah swasta ya. Ya, came from someone yang menyebut bahwa yang nyobek bendera warna biru itu adalah Budi Utomo. Gitu. Iya, lu yang ngomong bukan gua. Lagi-lagi gue bukan nasionalis. Gue adalah Itu sejarahnya. I'm citizen of the world anjir. Oke. Tapi ada pembelaan nggak dari pernyataan tersebut? Apa? Kayak yang cuma 60% orang hafal Pancasila gitu. Karena menurut gue ya, kalau misalnya dipikir-pikir tuh Oh, lu nggak kaget berarti? Enggak, jujur gue gak kaget. Oh, oke. Jujur gue kaget. Karena kayak penekanan ilmu Pancasila tersendiri pun juga tuh berbasis dari kita tuh harus kita tuh harus mengikuti value-value Indonesia, tetapi juga dalam sekitaran pun juga nggak kelihatan gitu loh. Kayak nggak kepake aja. Nggak kepake aja. Dan kalau misalnya soal cek survei, gue juga ada beberapa cek survei itu gue nggak hafal angkanya berapa persen. Cuman gue sempat baca kalau alasan kenapa orang-orang ini udah ini soal BTW survei ini adalah soal rasa nasionalisme dari Gen Z kalau nggak salah, atau angkatan-angkatan muda sekarang. Gitu. Gen Z dan nasionalisme Iya mereka. kalau nggak salah tuh ini riset dari UI. Itu tuh ngomongin soal kayak mereka tuh ngerasa bahwa Indonesia itu value-nya itu udah nggak kepake banget karena sekitarannya juga itu nggak nge-enforce atau nggak nge-reinforce value-nya Pancasila tersendiri. Gitu. Jadi karena kurangnya penekanan terkait paham Pancasila. Bukan hanya penekanan. Kalau penekanan tuh menurut gue udah lumayan lah ya. Lu kayak ada kelas PKN, suruh ngafalin ini, suruh ngafalin itu. Tapi apa gunanya lu belajar soal begituan tapi lu nggak ada rasa kepercayaan sama value tersebut. Dan kagak ada contoh nggak ada contoh implementasi yang konkret gitu loh. Kayak contohnya deh, kalau misalkan lu ini kan kita juga sempat diskusi nih. Kalau misalkan bisnis gitu ada CSR. Ya. Biasanya kan mereka CSR itu BTW tahu nggak kalau misalnya CSR itu apa? Kebanyakan community service ya. Kepanjangannya tuh seperti ya company service gitu. Ya company service dan lain-lain kan. Nah, kayak kebanyakan tuh
mereka value-value itu ya kalau misalnya berdasarkan kebaikan juga kebaikannya bukan dari dasar Pancasila itu tersendiri pun. Iya bisa gitu loh. Tapi jarang buat kita lihat gitu. Jarang buat kita lihat. Ya. Mungkin juga gue mikirnya tuh apa? Ini juga mainan media ya gitu loh. Kayak yang suka ngepost soal kayak oh ya lihat nih korupsi ini digini-giniin gitu loh, ada banyak ada kasus koruptor, kasus narkoba apa segala macam yang kesannya tuh ngebikin Indonesia ini kok jelek banget sih gitu loh. Bikin kita lose faith juga lah. Iya, kecewa gitu loh. Iya, ke berbagai pihak gitu. Betul, paham. Dan permainan politik yang nggak jelas yang suka dibahas-bahas sama orang-orang masuk politik ya base Indonesia. Ya gitulah menurut gua. Paham sih. Cuman gue juga ngerti as in kayak jarang sekali gue mendengar kata-kata Pancasila itu digaungkan atau di-mention gitu. Cuman gue nggak tahu certain reason kenapa ya. Maksudnya kayak ya kita pasti tahu lah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu adalah ini cara kita bernegara di Indonesia kayak gitu. Cuman mungkin penggunaan dan penyebutan Pancasila tuh agak jarang digunakan, agak jarang dilakukan. Iya itu karena gimana ya bilangnya? Kalau masalah penggunaan kata Pancasila juga tadi gue bilang implementasinya itu kurang. Ada sih era di Indonesia di mana implementasi Pancasila tuh kenceng banget. Oh ini waktu itu dari hasil riset data kita kemarin ya? Oh enggak, ini gue emang ngeliat aja setelah gue googling tuh. Ya, gue googling di internet gitu ya? Googling iseng terus kayak ini. Oh lo pakai Google Trends gak sih? Pakai Google Trends. Iya. Pancasila itu waktu itu dasar negara. Kau tahu sih? Kau tahu gue pakai Google Trends, pintar nih orang. Ya, jadi gue ngecek Pancasila itu ada masa-masa yang digunakan banyak banget itu adalah waktu itu pas pandemi. 2020-an gue lihat itu Pancasila tuh penggunaan kata Pancasila tuh banyak banget dan itu digunakan 2020. Ya 2020 pas pandemi 2020 itu digunakan untuk kayak sebagai lambang untuk kita gotong royong gitulah. Itu mungkin kayak aplikasi sila ketiga gitu, Persatuan Indonesia. Salah satunya gitu, aplikasi yang kayak gitu. Karena waktu pas pandemi kan yang kayak ya seperti yang kita tahu Indonesia dan negara-negara lainnya tuh kayak ya kesulitan lah untuk melawan COVID-19 ini dan kayak presiden kita saat itu pun Pak Joko Widodo pun juga berkata gitu. Kita harus mengaplikasikan Pancasila untuk saling bantu-membantu gitu, entah itu dengan saudara, dengan tetangga, kita harus gotong royong, ya yang kayak gitu, saling mengawasi, saling membantu. Ya, gitu tapi nih Ter, itu kata-kata keluar setelah kebodohan dari Kemenkes waktu awal-awal tuh bulan Maret atau Februari. Paham. Karena gue inget banget, gue lagi magang nih di satu instansi pemerintah ini. Tentu ya, jangan gue saya sebut gak. Terus TV ini nyala nih, gue nonton. Terus ada orang dari sebuah instansi sebuah instansi lain gitu ya. Sebuah kementerian. Yeah. Terus bilangnya nggak apa-apa kok COVID masuk sini karena kita nyembuhin ya pakai jahe anjing. Karena kita banyak minum tolak angin. Geblek anjir. Gue juga inget banget tuh dulu ada salah satu politisi juga yang ngomong yang kayak Corona nama mobil ya. Itu Corolla anjir. Agak tapi emang dulu juga ada Toyota Corona, cuma ada gitu itu old as hell banget, itu jadul banget. Corona itu bahasa Spanyol. Itu doang gue tahu. Iya. Terus dulu juga banyak jokesnya anak-anak Jaksel yang kayak, wih Corona mah gue suka banget pakai lemon bir Corona ada itu. Baru tahu gue. Itu jokesnya juga banyak yang kayak gitu tuh. Baru tahu gue bir Corona. Ada itu bir kayak Meksiko deh, gue agak lupa. Ya Latin American. Iyalah, tapi gitu. Orang kita gak pernah minum. Iya, kita kan gak pernah minum, betul. Parah. Anyways, gitu. Ya gitulah. Berarti tahun 2020 kata-kata Pancasila ini mulai naik gitu ya. Trennya mulai naik di Google Trends. Tapi setelah dari 2020 itu juga mulai steadily declining. Tapi ya terus setiap kali 17 Agustus juga digaungkan lagi, tapi nggak segede itu. Berarti emang kayak ya udah cuma buat gimmikan doang gitu sebutannya berarti ya. Technically it's true. Nggak. Are you saying Pancasila is a gimmick berarti? Waduh, Pancasila sebagai gimmick. Mungkin kalau sekarang ini bisa ya antara Pancasila itu digunakan sebagai something that is so-called kendaraan politik or something like that. Politik gitu. Ya gue gak, maksudnya kayak I can see that happen aja gitu. Karena benar seperti yang kata lo, Pancasila not really used like that
Ya terakhir kali Pancasila benar-benar aktif dipakai, benar-benar Pas digalakin. dijajah. Kalau nggak pasti jajah ya zaman Soeharto. Mungkin ini gue ada koneksi yang menarik juga nih. Mungkin kenapa orang-orang ini udah pada mager sama ya rasa nasionalisme atau kayak kepercayaan terhadap Pancasila itu karena pas zaman Soeharto ditekan banget. Takutnya kita mau ada omongan-omongan, wah kita mau kembali ke Orde Baru Iya ya. kayak wah gila lu emang orangnya zaman Orba banget ya guys gitu loh. Mungkin ya. Maksudnya tidak menutup kemungkinan, tidak pernah menutup kemungkinan. I mean negara sukses banget sih pas zaman segitu, cuman ya civil rights kagak dapet akhir. Ya, Itu doang sih. I don't think I have the capabilities to talk about that era. Ya, gua juga Soalnya nggak tahu gue sih. millennials. Iya. Pas itu kejadian gue Orang tahun segitu gue masih zigot akhir. ya, makanya masih belum jadi kan gue. Iya. Ya pas kerusuhan aja gue baru berapa setahun aja. Sama nggak tahu gue juga baru apa-apa. setahun anjir. Makanya kan nggak tahu lah ya. Jadi kayak kalau ada masalah apakah ini karena salah Pak Harto, nggak juga sih. Iya. Nggak bisa Nggak menjalankan. juga sih. Betul. Cuman ada kemungkinan. Jadi orang takut. Ya, iya. Nah tapi itu kan masalah soal nasionalisme. Terus Ya. kayak apa hubungannya sama sorry banget anjing bersin mulu gua. Apa? Apa hubungannya sama nasionalisme gitu loh? Kenapa tuh? Ya, karena nasionalismenya mulai berkurang. Mm-mm. Ya, well, selain tadi yang sudah kita sebut-sebutkan juga sebelumnya, I mean banyak anak-anak di segolongan kita juga yang kayak banyak nggak sih yang kayak pengen ngomong kayak, oh gue pengen pindah negara aja lah, Oh, iya, banyak males gue di Indonesia, Banyak atau banget, mungkin banyak yang kayak orang-orang yang mungkin dapat LPDP terus memutuskan kayak, you know what, I'm not coming back gitu, kayak gue nggak bakal balik gitu, gue menetap di sini, kayak gue tidak akan menggunakan gue tidak akan menggunakan dana yang diberikan oleh rakyat Indonesia melalui pajak ini untuk gue sekolah di luar negeri, dan gue memutuskan untuk tidak kembali untuk membangun Indonesia kembali karena gue fuck you everyone gitu. Ini Terry iri karena dia nggak dapet kuliah luar negeri ya guys. Gue nggak iri sih, maksudnya I mean I'm gonna do the same tuh. kayak maksud gue if I get the chance, right? I mean, Tapi kan enggak. ya betul. Jadi iri. Apa? Jadi iri dong. Enggak, kalau iri tuh gue bilang yang kayak, oh kalau gue keterima gitu kan. Gue sih gak bakal gitu ya. Iya kayak gitu, gue mah gak iri. Kayak maksudnya I mean like, take your chance boys and girls kayak gitu. Kayak kalau emang lu sudah di luar kayak good job and good luck I guess. Tapi Iya tapi kan? begitu gak sih kayak kalau lu tuh gimana ya? Kalau lu adalah seorang warga negara gitu loh. Dan itu selalu kepake kalau misalnya lu lihat negara lain. The grass is always greener on the other side. Betul. Artinya rumput selalu lebih hijau. Lu jangan ngagetin gue. Rumput selalu lebih hijau di gue rumput lagi tetangga. sorry, bentar. Korslet otak gue ya. Rumput selalu lebih hijau dari rumput tetangga. Maksudnya rumput selalu lebih hijau di kebun tetangga. Iya, jadi kayak kesannya tuh. Kayak pacaran beda agama lah teman-teman. Nah itu dia tuh. Forbidden fruit is always sweeter guys. Emang tembok begitu tinggi ya. Iya. Untung gue Spider-Man. Yeah. Tapi kalau masalah kayak kenapa gue pengen pindah negara aja lah, kayak dapat rights-nya lebih dapat ini segala macam. Sekarang gini nih. Let's say lu mau pindah ke AS. US gitu. Ya, lu Sebagai orang Asia. sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan ini gue juga dapat kabar dari teman-teman gue yang tinggal sana. Oh, temen lu banyak yang tinggal di US. Ada beberapa teman-teman Discord. Iya. Oke. Gue tanyain, kalau misalnya gue pindah sana bakal gimana ya? Pertama, pasti lu akan dibilang, where in China are you from? Pasti. Iya. Atau mungkin lu bakal digunjingkan sebagai another immigrants yang berusaha nyari untung di Nah, ya. negara lain. Secara garis besar profiling. Ya, profiling. Itu udah pasti. Betul. Paham. Profiling. Walaupun kayak secara diaspora banyak banget itu negara hasil diaspora ya anjing ya. Betul. Tapi Asian hate is real. Asian hate is real. Black hate is real. Pokoknya banyak lah. Betul. Kedua, Yang kedua, I don't know, just pasti living cost pasti lebih mahal jauh. di sana. Karena
taxes dan segala macam juga gede gitu. Ya, mampus lu harus belajar apa itu first mortgage, second mortgage. Iya lu anjing. Mampus lu belajar gitu. Terus kalau misalkan lu ada pakai student loans dan segala macam, kalau lu belajar gitu loh. Ya, di Mikir ITB lu. aja mau netapin student loans dimarah-marahin, dibilangnya pinjol. Nah, ini Iya anjir. US banyak kan student loans. Enakan sini. Iya, enakan sini. Asli enakan sini kalau bisa mau sekolah. Di Jakarta enak, lu ngata-ngatain orang lain jatuhnya just another hate, bukan Asian hate. Iya, coba Kita kayak semua Asian. kita semua Asian kayak ya udah semuanya sama benci ya gitu loh. Betul, emang kita Kayak hate. lalu Jawa gitu kan, Sunda gitu. loh. Jawir gitu. Jamet gitu kan. Bukan Asian hate. Ya, It's just- hating aja. Ya hatingnya sih atau sebutannya ini banter. Bentek aja, betul. Iya. Lu kalau misalnya pindah ke luar negeri tuh belum tentu living situation saya itu akan jauh lebih baik gitu. Iya, tidak ada yang menjamin bahwa lu akan meningkatkan taraf hidup, keamanan lu lebih terjamin, dapat apa misalnya hak asasi manusianya lebih oke, nggak ada yang pernah menjamin gitu. Karena tapi nih ya, kalau misalkan lu udah tinggal di AS terus lu balik ke Indo, itu ada benefitnya. Apa tuh? Gengsi. Betul. Gue dulu pernah tinggal di AS guys. Dulu gue tinggal di Colorado anjing gitu. Nah suka banget gue naik gunung apa kayak itu loh. Lu ngatain Indaji ya? Colorado. Gue gak tahu dia dari mana. Gue juga California. Oh, California. Bukan. Dia Cali girl. Bisa jadi. Ya, Gue tuh dulu New York banget anjir. Gue suka denger banget cypher boom bap anjir begitu kan anjir. Gue nongkrong sama Fandom anjir. gue paham banget tuh Concrete Jungle When Dreams Are Made Of. Anjay. Suka banget gue makan cheese gitu kan anjir gitu loh. Bisa sih, gengsi sih, bener Gengsian. sih. Sama nih kalau flex bener. flexnya itu pasti dapat. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal kerja ya gitu ya, pasti kalau misalnya kita ngeliat backgroundnya, oh lu pernah di luar negeri, pasti lu udah ada berpengalaman sama your outer network gitu dong. Itu ngecakepin CV gitu. Tuh dia ngecakepin CV guys. Jadi KS itu atau mau kemanapun itu cuma gantengin resume lu doang. Tapi we're getting out of hand nih di sini nih. Sedikit, ya. Sedikit. Oh banyak malah. Banyak sih. Ya. Kenapa menurut gua? Kenapa gue bilang kayak kayak the grass is always greener karena kita nggak tahu struggle di sana tuh gimana gitu loh. Betul, balik lagi itu. Struggle-nya tuh nggak kita ngertiin secara langsung. Sementara kalau di sini ya udah kita udah familiar, kita udah tahu mau ngapain, cuman masalahnya problema korupsi juga masih gede-gedean. Di sana juga ada anjir. Ada korupsian. Iya, betul. Cuman kayak korupsi in Indonesia sama korupsi in US aja gitu. Iya. Kayak cuma beda label doang gitu loh. Betul. Lu lihat aja di sono, kakek-kakek naik jadi presiden anjir. Gimana coba? Tapi kan dia udah mundur sekarang. Ya udah tua anjir. Yang ganti siapa? Wakilnya lagi. Emang nepo lagi anjir, politik lagi. Paham. Gitu loh. Nepo di Indonesia juga ada, ngapain jauh-jauh? Kebanyakan anjir, ngapain jauh-jauh ke Amerika? Shout out Kaisang. Anjing lah. Shout out Gibran. Shout out siapa lagi ayo? Banyak. Nah, itulah. Ya begitu Ya itulah salah satu alasan yang bikin gua juga kehilangan faith in Indonesia anjir. Betul. Tapi itu ya ini sebagai penutup poin aja sih sebenarnya sih. Gue pengen nutupin poin kenapa gue kayak agak bete aja gitu loh. Kayak kenapa kita tuh pembawaannya agak sinis banget lah sama Indonesia gitu. Agak cynical. Kita sinis. Iya. Kita sinis banget anjir. Tuh kalau kata Naif tuh benci untuk mencinta anjir. Oh, paham sih. Itulah kalau Indonesia gue tuh kayak ujung-ujung lu ngerasa gak sih kayak ujung-ujungannya tuh kalau lu udah tai-taiin negara lu dan segala macam, tapi kalau misalnya lu suruh ganti nasionalisme lu sekarang, lu tuh ngerasa kayak berat hati gitu loh. Ya antara berat atau sulit sih, tapi ya paham. Ya itu karena kayak mau nggak mau, lu itu besarnya di sini, lu dibesarin dengan value-value orang Indonesia. Betul. Dan lu juga kayak ya walaupun secara kepercayaan kita juga udah kemana-mana, udah magerin gitu ya. Ya lu tetap stay di sini gitu loh. Mungkin karena lu miskin. I don't know. Ya, kayak Mungkin karena lu kurang beruntung. Betul. Tapi ya sayang negara mah sayang negara. Ya gak tahu sih. Kalau me personally kalau gue pindah negara mungkin dua hal yang paling gue kangenin cuman satu keluarga, dua masakan keluarga gue. Tapi that's all about it. I won't miss the same
kayak kemacetan apapun gitu-gitu. Maksudnya kayak kita bisa juga dapat kemacetan di luar sana or anything. Kesulitan mendapatkan housing, kesulitan beli mobil, whatever. Cuman maksud gue yang kayak ya udah gitu. No regrets. Kalau emang beneran punya kesempatan untuk kayak meninggalkan Indonesia or anything, kayak ya udah gitu. Jadi dia orangnya chat banget guys, kayak udah bodo amat gue. Ada alasan. Everything happen for a reason. Kalau gue adalah tipe orang yang susah sih. Kayak kalau misalnya buat move on, ya buat mantan gue tahu. Gak canda. Gue sih nggak tahu, gue bukan mantan lu dah. Nah, alhamdulillah bukan aja. Iya betul. Why are you gay? Tapi tadi kita kan udah mulai banyak ya ngomongin soal apa itu namanya, soal Pancasila dan apa-apa. Gue tuh sekarang pengen ngebahasnya tuh kayak the whole 17-an itself-nya gitu deh. Oke. Kayak perayaan 17-an tuh kayak apa ya? Tadi kan gue juga sedikit bilang banyak gitu bahwa perayaan 17-an is getting stale. It's getting boring gitu ya. Karena menurut gue kayak satu, lombanya itu aja. Dua, gue sebagai anak millennials tuh merasa hadiahnya juga nggak terlalu appealing buat gue. At least buat gue personally gini. Karena kalau soalnya kayak dari dulu sampai sekarang kan maksudnya kayak gimana, lomba 17 lombanya itu aja, hadiahnya ya misalnya kita dapat rice cooker lah, mungkin kita dapat apa. Jadi lu merasa lebih tinggi daripada rice cooker? Iya, maksud gue kayak hadiahnya nggak appealing. Iya mah iya aja. Iya, maksudnya tapi hadiahnya sih nggak appealing aja gitu buat gue gitu. Kalau me personally gitu. Emang kalau menurut lu kenapa? 17-an ya gimana ya, secara selebrasinya kagak ada yang unik aja sih. Iya sih. Seunik-uniknya paling kayak RT RW suruh masang bendera itu doang. Ya, di mana-mana. Paham. Atau dulu tuh lu ingat gak sih? Dulu di salah satu TV lokal tuh ada acara yang mereka kayak ngehias kampungnya yang paling heboh, yang gapuranya paling cakep gitu-gitu tuh dapat hadiah duit. Ya itu insentif anjir. Iya itu insentif, itu kan hadiah. Tekniknya itu lomba 17-an tapi dalam skala gede kan. Tapi itu menarik tuh. Kalau itu menurut gue menarik tuh. Kayak mungkin sampai kampung lu gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada. Cuman masalahnya udah gak terlalu sering lagi gara-gara jarang banget orang nonton TV. Sebenarnya buat orang-orang, kalaupun emang acara tersebut masih ada atau event tersebut masih ada, bagus banget tuh menurut gue. Justru itu bagus. Jauh lebih menarik daripada cuman sekedar ya your good old lomba gitu. Iya sih, karena gue ya masukin belut ke dalam botol, panjat pinang. Iya. Pinangnya pinang ranti lagi. Anjir. Halte dong. Kalau zaman sekarang udah kagak ada tuh panjat pinang ya. Kenapa tuh? Ntar kalau udah dipinang KDRT aja. Gara-gara nonton bokep ya. Shout out Agmor. Shout out Armor ya. Fuck you. Agmor Trobador. Namanya gue lupa aja. Toreador. Trobador. Itu Armor Transbospor ya. Namanya kayak nama karakter D&D. Anjir, lu nama doang armor kagak dilindungi dari hukum dan social judgment anjir. Tapi gitu ya. Aduh anjing, kepentok. Ini message buat Armor Toreador, fuck you, go die you piece of shit. Gak ada hubungannya sama 17-an tapi oke. Gak ada. Gua cinta negara gua gak butuh orang kayak lu anjing gitu loh. Nah mungkin sih ini ya, kalau menurut gua mungkin apakah kita lomba 17-an tuh mungkin gak dimodernisasi, diperbaharui gitu, dibikin unik, dibikin tenaga anak muda kita kerahkan, terus kita bikin lomba yang kayak sekiranya tuh bagus, cakep, bagus, gitu. Oh, gua tahu banget maksud lu apa, Ter. Oh, gimana tuh? Karena ini adalah gerakan inovasi anak muda zaman sekarang, Ter. Lu mau tahu itu apa? Apaan tuh? Lu siap? Lu siap dengan jawabannya? Boleh. Latte art. Lomba latte art. Lomba latte art. Untuk anak-anak skena. Iya. Jadi bagi standar semuanya ya. Yoi. Lomba main band kreatif siapa ya? Latte art kreatif itu bentuk apa tuh? Kalau cuman bentuk apa, angsa, bentuk hati. Gua maunya lihat latte art gua bentuknya bukan kucing yang nongol gitu. Gua pengen Garuda. Waduh. Gua pengen kopi gua ada Garudanya gitu. Pas gua minum gua ngerasa gitu loh. Gitu loh. Paham. Itu kalau emang bisa itu sangat menarik sih sebenarnya. Gue pengen latte art gue ada gambar Soekarno pakai peci. Tau gak Soekarno yang begini deh? jago banget anjing. Kalau nggak, tapi kalau emang bisa sih menurut gue itu jago. Gue mau banget anjir. Terus apa lagi?
Terus. Iya, ide lu kayak banyak nih gue lihat-lihat Wah, sebenarnya kayak lu udah kepikiran lama gitu ya, cuman baru keluar sekarang anjing kan. lah. Apa itu? Wah, gila lu. Ya ini mungkin yang normal-normal aja kali ya. Boleh. Lomba model-modelan batik atau gimana gitu kan ya. Oh ya, dulu ada lomba kayak menggambar batik betul. Ya, di SD Atau pernah. mungkin lu tau gak sih yang kayak fashion show di Jakarta yang ecek-ecekan gitu yang di deket Sudirman, yang deket Bundaran HI. Ini apa sih namanya? Siapa namanya? Ciamplas. Ah? Bukan. Citayam ya? Citayam. Ya, Citayam Fashion Week. Iya, tahu. Lu bayangin. Si Bonge. Iya, si Bongeng. Lu bayangin itu kalau lombanya itu beneran ada, tapi sama produk-produk lokal Indonesia gitu loh. Ya kalau kayak gitu lu tinggal ke coffee shop terdekat juga semua anak skena kayak begitu Pak. Iya sih. Sepatu Ventela gitu kan, celana dari AP, Lomba ini dah, lomba gatekeeping subculture gitu kan. lomba gatekeeping band aja. Iya, lomba gatekeeping band Semakin gitu kan. tidak diketahui bandnya semakin bagus gitu. Iya, kayak lu nggak tahu kan soal ini, udahlah nggak usah dengerin lah lu ini gitu. Bikin orang makin gak kepo gitu, makin annoyed sama reasoning lu gitu anjir. Iya anjir. Lomba itu seberapa kesel lu bisa bikin orang anjir. Aku pun jadi gila gitu lagi. Aku pun jadi gila. Aku pun jadi jiri. Gitu mulu anjir gitu. Lomba makan kerupuk gak mau lu ganti gitu sama lomba makan apa kromboloni gitu. Anjir. Tumpah-tumpah. Beper air. Males banget gua. Aduh anjir kering. Mukanya berepetan. Iya. Anjir. Bangsat. Balap karung udah nggak pakai karung lagi tuh anjir. Pakai apa tuh? Pakai tote bag. Waduh, anjir. Tote bag Nabi Adam. Gede banget. Masya Allah. Tote bag anjing. Tote bag Nabi Adam. Tote bag Nabi Adam. Gede banget anjing. Tote bag begini loncat-loncat. Tote bag tapi enak sih, ada pegangannya kan. Iya kan. Jadi stabil gitu. Enak cuy. Enak. Apalagi tuh. Boleh. Ya paling lomba ya pokoknya yang apa TikTok dance atau gimana gitu kan bisa ada tuh. Oh ya, bisa paling cepet-cepet paling apal gitu. Bisa Iya, sih menurut gua TikTok. lomba meme kata gue bisa sih anjir. Lomba meme tuh gimana tuh? Ya lu inget gak yang orang-orang apa pakai botol kepala yang kayak cukurukuk kukru ya gitu-gitu kan. Diulang-ulang mulu ya. Jadi meme tuh anjir. Kalau misalkan muka lu bisa dimimin di 17-an itu jadi highlight lomba gitu. viral berarti maksud lu. Lomba viral bisa. Yang melambangkan value-value Indonesia, kebodohan, kekonyolan, dan KDRT 3K 3K-nya Indonesia. kekerasan dalam rumah teri ya. Bukan dong. Kekerasan dalam rumah tangga, tapi tangganya yang tangga band. Sesungguhnya ku berkura-kura. Saik juga lu Bang. Gue gak tau lu orangnya sekulit itu Anjir. Dia indah melepas sendal. Itu Tulus kontol. Tapi gitu. Lomba apa lagi yang menarik ya? Lomba, lo tahu nggak dulu tuh ada lomba ini? Lomba ya. Lomba dong. Lomba misalnya pakai main bola pakai daster gitu. Oh, kali ini pakai apa, Ter? Nah, kali ini enggak, kalau gua tuh pakai daster tetap, tapi olahraganya diganti gitu. Jadi kayak paddling, paddleball, pickleball gitu, flag football. Bangsa. Yang lomba-lomba skena gitu. Olahraganya olahraga yang kekinian gitu ya. Pakai daster tapi kita mainnya biliar gitu. Enggak ngaku sih. Anjing lah. Flag football gitu pakai daster gitu, bayangin. Bisa. Jadi bolanya yang kita update gitu. Konsep lomba futsal sekarang udah bukan bikin pakai jersey lagi tapi pakai baju band ya. Nah, tim Beatles, tim Megadeth di sebelah sini padahal kagak tahu bandnya siapa. Jadi kan banyak batu kayak tuh. Tim Guns N' Roses gitu Iya. yang posek-posek aja gitu, Metallica, The Who gitu air. The Who. Anjing lah. Kan sekarang banget anjir. Beastie Boys itu enggak, kurang terlalu terkenal. Itu terlalu TTA tuh aja. Kaosnya kurang terkenal tuh. Bukan. Iya, TTA. Sonic Youth kalau zaman kita skena dulu anjing. Kaosnya Sonic Youth anjing. Gila lah. Paham. Tapi banyak ya sebenarnya. Iya, makin lama tuh kalau anak muda gitu bisa banget sebenarnya. Iya, orang-orang tuh udah gak nyanyi lagu 17-an lagi anjir. Udah nyanyiin lagunya Piwi Gaskin saya. Indonesia. Nah, itu menurut gue juga salah satu evolusi tuh. Karena dulu itu kan kita nyanyiin lagu 17-an itu adalah coklat kebanyakan, yang merah putih teruslah kau berkibar itu. Terus diganti sama netral, Garuda di Dadaku. Enggak, Piwi Gaskins dulu, baru Indonesia. netral. Terus netral, Garuda di Dadaku, karena waktu itu ada film dengan judul yang sama juga. Iya. Apa 2 kali tuh? Betul. Itu jadi ya ada 2 filmnya bener sih. Iya, gue nonton dua-duanya soalnya. Kita mungkin butuh anthem 17-an yang baru gitu, yang mungkin dipimpinnya tuh sama
artis-artis skena ibu kota gitu. Misalnya Lyodra gitu bikin 17-an sedih. Ya siapa gitu. tahu Sade Susanto mau bikin Bang Nadia gitu kan kalau bikin Tere lagu Panjaitan. lagu 17-an tapi yang bikin nangis gitu kan, misalnya. Mungkin gitu. Rejected Money. Lu sebut aja semua yang kita undang minggu lalu. Moharu. Apa? Ada temen gue. Teman tuh banyak yang Musisi banyak banget guys. Temen Ya siapa tahu Yura Yunita kan udah passionate banget tuh nyanyiin lagu Dewa anjir. Mungkin lagu Indonesia 17 mau dibikin baru lagi. Aku tidak bisa juga. Aku bisa membuatmu gitu anjir ya. Wah parah anjing lagu Yura Yunita. Tapi bener sih, mungkin tapi gua enggak respect sama Yura Yunita karena dia fans MU anjir. Oke. Tapi mungkin anthem 17-an yang bagus tuh kita butuhkan gitu ya. Kita butuh membangun lagi yang Indonesia banget lah. Yang Indonesia banget. Kita membutuhkan lagi tuh the Avengers of Singers gitu. Kita tapi penyanyi-penyanyi gitu. Satu syarat. Apa tuh? Jangan Anang lagi yang nyanyi, ntar disorakin anjing di stadion. Nah, itu bisa tuh. Jangan ya. Berarti yang nyanyi Ashanti aja ya. Sama itu kan Ashanti juga disorakin. Oh iya. Gue tadi pengennya tuh yang nyanyi Krisdayanti deh mantan istri ya. Ashanti versus Syahrini versus Krisdayanti. Iya terus nanti ada Raul Lemos random. Pasti itu tuh. Itu gelut aja semua aja anjing. Itu makanya tuh. Ya tapi ini kan soal modernasi 17-an itu. 17-an. Tapi ini sih yang bikin gua nggak puas sama 17-an itu adalah kenapa secara festivities tuh kita minim banget. Oke lah secara RT RW dan segala macam, atau mungkin lu tinggal di daerah apartemenan lah, atau lu tinggal di perumahan-perumahan gede lah, oke. Gitu misalnya. Atau kosan. Ya gue tuh ngerasa festivities 17-an di Indonesia itu nggak serame itu lagi. Kan tadi kita udah ngomongin banyak tuh soal kayak modernisasi lomba gitu-gitu kan ya. Dengan mungkin ada anthem Indonesia yang baru lagi yang lebih catchy atau apa gitu kan ya. Mungkin. Tapi tuh kayak sesimpel dekorasi-dekorasi aja tuh jarang gue lihat gitu. Oke, beberapa sering kepasang gitu ya. Dengan di baliho lah, bendera-bendera dekat warung lah, terus bendera di depan rumah masing-masing lah. Betul. Itu mungkin kalau bendera di rumah masing-masing tuh bare minimum lah ya. Itu udah bare minimum karena diminta sama RT RW, soalnya RT RW dibayar. Gue baru konfirmasi itu kemarin. Soalnya gue kemarin sama temen gue makan di warteg, terus kita nanyain orangnya kayak emang ini itu ya dipasang sendiri atau gimana bu? Oh bisa sama RT pak gitu. Emang pihak gitu. RT menyediakan bendera-bendera ini untuk dipasang-pasang. Nggak, mereka yang masangin. Ya untuk memeriahkan juga gitu. Untuk memeriahkan dan soalnya mereka dapat insentif, dapat duit. Ya di rumah gue nggak ada tuh begituan. Di rumah gue beli bendera sendiri anjing tai dah. Ya kalau bendera gede mah iya. Kalau bendera gede mah kayak bendera kecil. Ini emang bendera apa? Kecil-kecilan yang itu loh yang biasa di jalan-jalan gitu loh. Oh, yang di tiang-tiang tinggi. Oh, yang bentukannya segitiga kayak bendera Nepal gitu loh. Paham. Banyak tuh yang jalan-jalan tuh biasanya dekorasinya udah dipasang sama mereka. Karena dibayar. Oh, ya betul. Terus masalah lu ada di kurang banyak anjir. Paham. Ada kayak parade gitu. Lu kayak misalnya gue lihat nih. Yang selalu gue lihat ya ini balik lagi dengan The Grass is Always Greener ya. Macy's Parade lah di AS kalau misalkan lagi Thanksgiving. Macy's Parade itu apa? Jelasin dong ke penonton. Macy's Parade itu biasanya ya kurang lebih mereka mereka tuh ngasih lihat kayak kebudayaan hari Thanksgiving tersebut, kayak misalkan ada balon Turki gede banget lah, ada balon The Country? Bukan, ada kalkun. Ada yes. Biar gak bingung, balon kalkun. Otak gue korslet banget. Balon Turki gede banget, ada Erdogan. Lu ngomong bahasa Inggris campur-campur. Ada balon Turkey gede banget kayak Turkey. Erdogan. Tiba-tiba ada regular begini. Ada Mesut Ozil begini. Iya makanya. Ada aturan ya. Ada balon kalkun gede banget. Ada balon kalkun gede banget. Terus biasanya kayak ada balon pilgrim, gua nggak tahu sebutannya pilgrim apa. Itu technically ya kayak inilah, kayak orang yang apa sih pendatang. Iya pendatang gitu. Ya AKA colonizers gitu. Colonizers betul. Terus kayak daun musim kemarau gitu-gitu loh. Tema-temanya itu ada. Tuh menjelaskan apa ini tuh apa namanya festival ini atau hari libur ini tuh ikon-ikonnya apa aja gitu. Iya. Ya kayak di Bali deh dengan hari nasionalnya tersendiri gitu loh ya. Itu mereka biasanya kayak ada parade-parade patung-patung
dewa-dewi dan segala macam yang gitulah ya. Betul. Nah itu kan tuh unik tuh. Ya. Kenapa kita buat Indonesia tuh nggak ada gitu? Oke, kalau misalnya gitu Indonesia lu pengen ngebawanya apa aja tuh kalau kita ada parade yang seperti itu? Yang jelas burung Garuda satu ada. Oke. Karena tuh emang udah identitas kita dari zaman lama gitu. Iya betul, dari Merdeka betul. Ini. Kayak lu orang pejuang bawa bambu runcing kayak apa gitu loh. Oke. Pasti apalagi ya? Nggak tahu, ya kan makanya gue nanya menurut lo yang ikonik dari Indonesia apa gitu? 17-an gitu the ya. Spirit of 17-an gitu. Misalnya lu pengen ngebawa ini apa Fortuna rusaknya Setia Novanto gitu. Bukan dong. Apa kayak apa namanya? Bendera Indonesia yang gede banget gitu loh. Diterbangin atau enggak kayak ada pesawat jet yang merah sama putih gitu kan, ini kan keren tuh kalau lewat tuh di udara. Ada Rizky Bilar nonjokin. Itu kultur Indonesia deh at this point kayak KDRT. Anjing. Armor Toreador lagi. Armor Toreador lagi. Itu pelakor kan anjing. Anjing lah. Itu that's Indonesian heritage anjing. At this point gue udah menyerah anjing setiap kali melihat berita KDRT gitu. Ya udah kayak apa parade plat B gitu kan, yang banyak banget anjing. Plat RF. Anjir. Tapi inti dari argumen gue itu adalah kenapa kita nggak selebrasiin Indonesia itu secara lebih gebiar lagi, lebih meriah festif. gitu. Lebih festif. Kayak misalkan di lu tau gak, lu inget gak sih iklan Premier League tahun 2010 yang terus tiba-tiba ada kayak ada bendera-bendera tim klubnya gitu. Tahu. Ya gitu loh, kayak kita tunjukin di sini ya. Kayak gue tuh bingung kenapa di Indonesia tuh nggak ada begitu ya. Kayak misalkan di Menara Telkom dia kan gede banget tuh. Oh iya. Kayak merah putihnya gede lah. Oke, mungkin kadang-kadang suka ada tuh ya. Terus kalau lebih meriah lagi di Menara 365 gitu misalnya. Itu ada tulisan Allah gede banget tuh. Ada tulisan Allah gede banget tuh ya. Anjing. ESQ Esquire. Bukan dong. Gue selalu mengingat Menara 365, tapi ya gitu. Paham sih gue kan. Paham gue kenapa jadi ESQ anjing. Paham gue kalau lu pengen nyebelin banget anjing. Membuat semeriah itu gitu. Paham gue, bisa. Sorry banget gue. Bayangkan ada bendera kuning depan rumahmu. Iya kan. Ternyata Erlangga Hartarto sudah cabut dari Golkar. Allah. Tidak Allah. Bangun. Aduh. Ya itu dia. Wah kita lihat waktunya sudah. Ya, itu juga kebiasaan dari Indonesia ya. Iya betul. Untuk 17-an yang mendatang. Nyindir. Nyinyir dan nyindir. Paham. Gak aman. Hari-hari tidak aman ya. Kontol. Apalagi ya? Udah sih bagusnya. Udah 95 soalnya. Ya itu sih. Ya mungkin terakhir tuh ya. Mungkin sebagai penutup lo pengen memberikan apa gitu yang lo pengenin dari kayak 17 impian lo, kayak the Indonesian value of 17-an yang pengen lo tampilkan tuh apa sih? Gitu. Hari liburnya panjangin anjing. Jangan cuma sehari doang. Ya 4th of July juga cuma liburnya pas tanggal 4 doang sih. Ya bodo amat gua sama Amerika anjir. Kan ini buat Indonesia ya. Lo emang pengen hari libur lebih banyak aja anjing. Iya. Gua sebagai zilenial yang kerjanya ya 9 to 5-ish. Iya. Dan gue suka bolak-balik. Butuh ke Bali ya lo? Godolanan sih gue. Enggak sih, gue gak butuh ke Bali juga. Gue pengen istirahat aja di rumah gitu loh. Jadi menurut tuh value Indonesia tuh ada itu, males-malesan gitu maksudnya? Dikit sih. Oke. Karena itu adalah the Indonesian way. Ya itu ada Indonesian heritage ya. Iya. Kalau gue 17-an untuk menampilkan Indonesia yang menurut gue value Indonesia yang lebih mateng gitu ya. Memang ini adalah nilai kita gitu. Ya, korupsi. Ya itu adalah bukan. Kalau gue sih bukan itu udah sorry banget nih. Dulu. Nggak apa-apa, boleh. Kalau gue sih bukan itu dah. Kalau misalnya membawa value Indonesia menurut gue adalah sebagai negara serumpun gitu kan. Kita bakar bendera Malaysia tengah-tengah jalan. Berantem mulu anjing di Twitter anjing.
Makanya udah gak usah main Twitter anjing. Oh iya benar juga. Tapi Gak usah main, itu solusinya mah gampang anjir. Delete X anjir. tutup Twitter anjing. Tutup anjir. Paham. Tapi ya. Astagfirullahaladzim. Tapi Masih aja. itu aja sih kalau dari gue sih. Itu aja ya. Ya. Dari gue juga itu aja. So, Kenapa lu berdiri lu ambeien lu? iya enggak Pantat lu bisulan anjing. Pegel. Jorok gak Pegel duduk gak pernah anjing mandi sih anjing. Gue pegel duduk. Oke. Apaan sih? Ya anyways. Sebagai penutup, make sure to check out our socials on Instagram, TikTok, YouTube. Pak, kalau emang lagi korslet ya udah jangan lupa cek sosial media kita di TikTok dan Instagram @rawopinions dan juga subscribe YouTube kita juga di @rawopinions dan this is Raw Opinions Thoughts Brutally True. Di mana? Apa? Dimana gue sayang banget sama negara gue. Ya, Tapi benci. Di mana gue benci banget sama negara gue, tapi sayang. Naif. Naif. Ya. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa.